ganggu saya. Enggak, Pak. Saya bukan mau ganggu Bapak. Justru saya di sini, saya mau tolong Bapak. Nggak perlu. Kamu tidak tahu masalah saya. Hidup saya udah hancur. Biar saya mati aja. Pak, tolong Pak. Pak, saya bisa ngerti. Menjalani hidup itu memang berat, Pak. Apalagi kalau kita ngerasa nggak ada lagi yang peduli sama kita. Tapi Pak, semua orang itu punya masalah masing-masing. Punya peperangannya masing-masing. Tapi saya juga yakin, Pak, Tuhan nggak mungkin memberikan masalah lebih dari kekuatan yang kita punya, Pak. Dan saya juga yakin kok, Pak, Bapak itu pasti kuat menyelesaikan masalah Bapak. Tapi bukan dengan lompat ke bawah, Pak. Karena saya yakin itu cuma menjadi masalah baru aja buat Bapak. Pak, coba sekarang pikir baik-baik, Pak. Kalau misalnya Bapak loncat, terus nanti Bapak jadi cacat seumur hidup, siapa yang rugi? Bapak juga kan? Pak, nggak ada masalah yang nggak bisa dibicarakan. Kalau Bapak butuh teman untuk bicara, Bapak bisa bicara sama saya, Pak. Kita bicara sambil ngopi aja. Ya, Pak, ya? Tak mendekat! Berhenti! Saya mau loncat aja ini! Hei kalian! Astagfirullahaladzim. Mas! Oke, kalau Bapak mau bicarain sekarang, coba Pak, bicara sama saya. Mungkin saya bisa sedikit membantu masalah Bapak. Percuma! Nggak ada yang sebentuk saya lagi! Ini Mas rumah tangga saya, Mas! Istri saya selingkuh, Mas! Selingkuh! Saya sayang sama istri saya, Mas! Saya cinta sama istri saya, Mas! Saya menikah sama dia hampir 10 tahun. Tapi kenapa? Kenapa dilakukan sama saya, Mas? Salah saya apa, Mas? Pak, apa Bapak yakin kalau itu benar? Saya yakin. Saya punya buktinya kok. Ada foto dia sama kakak saya, Mas. Padahal saya udah bela-belain, Mas, buat kerja di luar kota, Mas. Buat bahagiaan istri saya, Mas. Tapi apa, Mas? Dia diam-diam cari perhatian sama laki-laki lain. Dan itu kakak saya sendiri, Mas. Sakit hati saya, Mas. Sakit, Mas. Hancur hidup saya, Mas. Kenapa aku seperti menghadapi masalahku sendiri? Padahal belum ada 1 bulan aku menikah dengan Arini. Tapi rasa sakit dikhianati sudah seperti ini. Bagaimana dengan Bapak ini yang sudah 10 tahun menikah? Pak, memangnya Bapak yakin foto itu asli? Saya yakin, Mas, karena orang yang ngasih tahu foto sama saya katanya itu foto asli, Mas. Nggak bakal bohong, Mas. Saya nggak bakal salah, Mas. Itu foto dia sama kakak saya sendiri, Mas. Pak, saya sendiri juga sudah menikah kok, Pak. Jadi sedikit banyak saya bisa mengerti permasalahan Bapak. Pak, namanya pernikahan itu pasti ada ujiannya memang, Pak. Tapi itu bukan alasan untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini, apalagi sampai mengakhiri hidup. Pak, alangkah baiknya kalau masalah ini diselesaikan dengan baik-baik. Bapak coba tenangkan diri dulu. Setelah itu, coba bicarakan baik-baik dengan istri, Pak. Karena memang kan, dalam pernikahan, itu milik berdua, Pak. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan dengan baik-baik juga. Dengan istri Bapak. Setidaknya Bapak nggak akan kehilangan istri Bapak dengan cara seperti ini. Pegang tangan saya, Pak. Biar saya bantu. Mudah buat Anda bicara seperti itu. Lepasin! Lepasin! Lepasin saya! Saya mau mati aja! Ya Allah. Lepasin saya! Lepasin saya! Enggak! Astagfirullah. Mudah-mudahan selamat ya.
Enggak, makasih ya. Berkat bantuan lo, kita semua dapat menjalankan tugas. Sama-sama, Pak. Lu gimana? Ada yang sakit gak? Kalau ada, kita ke rumah sakit, biar diperiksa bareng. Nggak usah, gue nggak apa-apa kok. Gue mau langsung balik ke pos damkar aja. Karena tadi motor gue masih sana. Oke. Ya. Yuk. Akhirnya ya, hari ini aku jadian sama Dewi. Wow. Hii. Nah, tapi orang tuanya Dewi gimana ya? Gak bisa pokoknya, harus cepat bayar. Ini bang, biar saya yang bayar ya. Kembaliannya diambil aja, yuk. Kok Bapak mau bayarin ketopraknya Mas ini? Bapak kenal sama Mas ini? Tidak, saya nggak kenal. Tadi siang aja ngeliat aku kayak sebel banget. Oh, Tante, Bawa ucapin makasih banyak. Makasih. Nanti Bawa akan ganti uangnya. Gak usah diganti. Yang penting kamu jangan deketin anak saya lagi. Ya ampun. Gini banget nasibmu, Wak. Ujian apa lagi nih, ya Allah? Ceto, kira-kira orang tuanya Dewi cerita nggak ya tentang kejadian tadi siang? Loh, bahaya ini. Kayaknya mendingan aku cerita dulu ke Dewi, biar dia tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Duh, kok aku pengen pipis ya? Ya udah, biar nggak bolak-balik nanti. Dok, ini bajumu udah ibu setrikain. Dok, teleponmu ini bunyi loh. Angkat tau Dewi, ini penting loh. Siapa tuh telepon-telepon terus? Walah, ngapa nih telepon-telepon ya? Halo? Ciloko yang ngangkat ibunya. Halo. Kamu itu ngapain loh telepon anak saya terus-terusan? Jangan telepon dia lagi. Dengar gak kamu? Itu kuping apa centelan toh yo? Tapi Tante, saya... Udah dibilang jangan deketin anakku lagi. Kamu itu ngurusin utang kamu aja. Awas ya, kalau kamu masih berani deketin, tak semprot pakai sambal kamu. Ya ampun. Aku belum ngomong apa-apa. Udah kesel banget. Gimana kalau aku jelasin? Ya ampun, Wo. Konflikmu itu ada aja. Mbok yang nganteng gitu loh jadi orang. Tolong hamba ya Allah. Bawa pengen bahagia bersama Dewi. Lancarkan usaha hamba. Amin. Udah duit sulit. Percintaan juga sulit. Bu, itu yang telepon Mas Bo ya? Mas Bo. Gak ada Mas Bo itu. Ingat ya, kamu ini jadi cewek harus yang tegas. Jangan mau dideketin sama tukang utang kayak gitu. Iya, tapi kan Bu... Gak ada tapi-tapian. Pokoknya ibu gak mau ya kejadian kamu sama Aryo terulang lagi. Iya. Awas ya kalau kamu gak nurut sama ibu. Udah tidur sana. Oke, Bu. Aduh, gimana toh iki?
Padahal kan aku sama Mas Bo tuh baru aja jadian loh. Tapi ibu tuh udah benci banget sama Mas Bo. Gimana ya? Biar bapak sama ibu tuh suka lagi sama Mas Bo. Kayak dulu gitu. Mas Bo juga. Malah ada cara ngutang sama tukang ketoprak. Mana kepergok bapak sama ibu lagi. Aduh, piye iki? Untuk sementara, aku tidur di kamar tamu aja dulu. Aku kira segalanya mulai mudah buat kita, Rin. Aku kira kita bisa pelan-pelan menjadikan pernikahan ini indah. Tapi ternyata aku salah. Ya ampun. Ya udah jam 5 subuh. Pasti gara-gara aku capek nangis aku ketiduran. Oh, Mas Lingga mana ya? Apa nggak pulang ya semalaman? Motornya Mas Lingga ada, berarti dia pulang. Ya terus dia di mana ya sekarang? Mas Lingga. Apa Mas Lingga tidur di kamar tamu ya?
Benar, Mas Lingga tidur di sini. Dia bahkan gak mau sekamar sama aku.